Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi di podcast kita kali ini, Siniar Sejago SMA Negeri 1 Namang. Oke guys, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari mana Bu kalau boleh tahu Bu? Dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bangka Tengah. Oke, jadi tamu kali ini spesial banget ya guys. Jadi sebelum kita mulai berbincang dan ngobrol santai nih Bu, ada baiknya kita perkenalan diri dulu nih Bu. Untuk saya dulu ya Bu. Siap. Perkenalkan nih Bu, nama saya Naila Ramadhani, biasa dipanggil Nanai. Saya masih kelas 2 SMA atau FA1 nih Bu, perwakilan dari FA1. Jadi kenapa bisa FA1 nih, bukannya kelas 11 atau kelas 2? Karena kami sudah memakai kurikulum merdeka. Jadi di bagian tahun kami yang kedapatannya nih Bu, alhamdulillahnya dengan ini bisa dipermudahkan juga dari segi pembelajaran, segi yang dan lain-lainnya Bu. Jadi di tahun kami ini kurikulum merdekanya sudah diterapkan. Masya Allah. Untuk Keren, Ibu sendiri nih Bu, silahkan. Siap. Perkenalkan, nama saya Dr. Dede Lina Lindayanti MKM. Sekarang masih diamanahkan oleh Pak Bupati Bangka Tengah sebagai Kepala Dinas. Oke. Kunjungan kami ke SMA 1 Namang ini maksud dan tujuannya adalah dalam penerapan sekolah siaga kependudukan. Oke, jadi kedatangan tim Ibu ini sedang menyalurkan ya Bu tentang menginformasikan tentang SSK kalau boleh tahu ya Bu, yang sudah dijelaskan sudah tadi di pagi, yaitu Sekolah Siaga Kependudukan. Nah Bu, di sini kita akan menyampaikan dan bertanya, boleh nggak Bu? Kira-kira? Boleh. Kita akan bicara santai mungkin ya Bu. Siap. Tentang penyuluhan supaya yang di rumah-rumah, yang anak-anak di rumah juga bisa tahu nih Bu. Karena yang tadi tuh hanya gak kebagian orangnya tuh sedikit ya Bu, kalau boleh tahu hanya beberapa anak yang datang tadi. Tapi di sini kita akan membedah semua ya Bu. Jadi semuanya nanti bisa nonton di YouTube kita kali ini. Oke Bu, pertanyaan pertamanya, apa sih Bu tujuan tim dengan penyaluran SSK ini ke sekolah ini kalau boleh tahu Bu? Saya bantu jawab. Jadi Sekolah Siaga Kependudukan adalah untuk mengenalkan kepada siswa-siswi baik SD, SMP ataupun SMA dan sederajat tentang kependudukan. Dan kependudukan ini luas, bukan hanya sebagai data-data penduduk saja. Jadi tentang dari mulai kelahiran, kematian, perpindahan, urbanisasi, transmigrasi, migrasi, emigrasi, luas. Jadi semua tentang kependudukan ini dibahas di Sekolah Siaga Kependudukan. Oh, jadi Sekolah Siaga Kependudukan ini mulainya dari SMA atau SD juga udah diterapkan? SD, ya. Jadi SD, SMP, SMA, SMK semuanya ya, sudah diterapkan ya Bu? Oke, manfaat dari SSK ini untuk siswa-siswi kedepannya apa sih Bu kalau boleh tahu Bu? Ya, jadi prakteknya dalam pelaksanaan SSK ini memberikan ruang, waktu, kesempatan di sekolah berupa pojok mini perpustakaan sebagai literasi atau kepustakaan informasi tentang kependudukan. Jadi ini untuk tujuan akhirnya adalah untuk membentuk supaya penduduk kita lebih berkualitas. Jadi bukan hanya mengatakan jumlah penduduk saja. Nah, jadi jumlah dan berkualitas sehingga menjadi modal pembangunan. Begitu. Oke, jadi SSK ini nih Bu, kalau saya lihat udah menyatu sama kurikulum kami nih Bu. Harapannya begitu. Karena kayak identik kami nih Bu, literasi udah ada. Pojok literasi di per kelas tuh sudah ada Bu. Siap. Dengan adanya pojok literasi di kelas nih, kami lebih sering membaca buku Bu. Siap. Dengan berkumpul, jadi tidak hanya dengan memain HP, tapi kita lebih sering berkumpul yang lebih bermanfaat. Kita lebih sering membaca buku karena adanya pojok literasi per kelas nih Bu. Jadi saya kira emang SSK ini sudah kayak menyatu nih Bu, satu kelompok sama pojok literasi tadi. Nah, oke, jadi program apa saja sih Bu yang akan diterapkan oleh pemerintah melalui SSK ini kalau boleh tahu? Jadi
program-program yang bisa disampaikan di informasi yang di sekolah siaga kependudukan itu bisa pembahasan tentang kesehatan reproduksi, kegiatan-kegiatan tentang keluarga berencana, kemudian informasi-informasi tentang kependudukan, juga tentang kematian atau bagaimana dampak dari perkawinan usia anak. Jadi kebijakan apa saja Bu yang diterapkan melalui SSK ini? Apakah ada kebijakan yang memang harus atau memang kayak lebih ke dominannya? Apa bagaimana Bu, bisa dibantu dijawab? Kebijakan maksudnya? Kebijakan misalnya nih Bu, kita harus menerapkan ini nih. Oke, kalau boleh tahu boleh dijelaskan. Jadi banyak juga, maksudnya implementasi kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan, diintegrasikan dengan SSK. Kebetulan SMA Namang ini kan sudah ada kelompok-kelompok ekskul ya. Ada PIKR, ada PMR, kemudian UKS, terus apa lagi? Kalau ekskul ini banyak Bu, ada pramuka juga, ada marching band dan lain-lain untuk olahraga. Tapi untuk yang tentang kependudukan ini mungkin dari PMR, PIKR, UKS dan PMR. Sama apa tadi? Ini remaja tuh apa tuh kegiatan remaja? Oh, genre. Bukan tadi apa tadi? Apa remaja? UKS remaja. Oh ya, UKS udah masuk ke UKS juga Bu. Oke, jadi memang pas dengan sekolah siaga kependudukan adalah mengintegrasikan beberapa kegiatan-kegiatan, jadi tidak mengkotak-kotakan. Ya, jadi informasi-informasi itu dapat, dan ketika membutuhkan sumber, ini BKKBN insya Allah menyiapkan modul-modulnya. Bisa juga browsing di web BKKBN. Oke. Jadi untuk kedepannya nih Bu, SSK ini akan berkelanjutan per tahun atau memang berhenti di tahun ini aja atau bagaimana Bu? Jadi kalau di Namang ini kan 2022 sudah dibentuk. Nah, selanjutnya terus dilakukan pemantauan apakah berjalan atau tidak nih di sekolah SMA 1 Namang. Harusnya terus berkelanjutan membuat kader-kader yang baru kepada siswa-siswa yang baru untuk masuk. Depannya ya, Bu. Pengembangannya, penguatan dan pengembangan supaya informasinya juga tidak terputus sampai di sini saja ya Bu. Insya Allah tim kami DPPKB PPPA terus membina terkait kemajuan dari SSK. Oke. Nih Bu, saya ada pertanyaan yang sempat tadi Ibu bilang, yaitu keluarga berencana nih Bu. Bagaimana sih Bu supaya nanti atau bisa kasih tips Bu untuk anak-anak yang sudah mulai berencana berkeluarga supaya bisa memilih dan memilah dengan benar? Gimana? Jadi kan Ibu sudah bilang keluarga berencana nih Bu untuk kedepannya, tapi ya Bu, bukan untuk sekarang, untuk kami. Nah, bagaimana sih Bu tipsnya supaya anak-anak nanti bisa memilih dan memilah dengan benar keluarga berencana? Nah, kalau boleh tahu gimana sih Bu, karena Ibu sudah berpengalaman. Sebetulnya bukan anak-anak untuk memilih berkeluarga berencana, tapi anak-anak menjadi kader pionir, menyampaikan ke masyarakat, membantu, menginformasikan bahwa pelayanan keluarga berencana ini jenis-jenisnya ada ini. Misal ada keluarga yang mau ber-KB tapi bingung gitu kan. Nah, kalau anak-anak siswa ini nggak boleh mikir mau ber-KB. Belum saatnya, tapi tidak memberikan informasi dan menyampaikan, membantu memilih untuk ber-KB apa. Gitu. Jadi SSK ini juga berkaitan dengan kesehatan juga ya Bu? Iya, kesehatan reproduksi khususnya. Jadi ber-KB itu bukan melarang orang untuk hamil, tapi dengan ber-KB itu adalah mengatur jarak kehamilan. Jadi Bu, untuk sekarang apakah sekolah-sekolah lain juga sudah mendapatkan tentang penyuluhan SK ini? Sudah sampai mana nih Bu kalau boleh tahu? Alhamdulillah sudah banyak ya. Terakhir kemarin kami ke Krakas, Desa Krakas, SMP 7 ya. Terus ke Lubuk sudah. Insya Allah se-Bangka Tengah sudah mewakili lah, tiap kecamatan ada sekolah siaga kependudukan. Ibu bisa kasih motivasi nggak Bu untuk kata-kata terakhir nih Bu ya, sebelum penutupan? Ibu bisa kasih nggak motivasi untuk anak-anak di rumah atau bagaimana supaya kita bisa menerapkan SSK ini dengan baik? Nah, untuk kedepannya juga motivasi untuk anak-anak di luar sana supaya rajin bersekolah, rajin tentang pengetahuan juga tentang SSK ini. Oke, Bu, bisa dibantu Bu? Jangan kecil hati, jangan patah semangat untuk meraih cita-cita, sehingga kita menjadi masyarakat yang berkualitas,
ya, yang tidak menjadi beban pembangunan negara. Menjadilah kita adalah pemeran utama, ya, penduduk yang berkualitas. Makasih Ibu sudah menyempatkan waktu datang ke SMA kami, Bu. Sudah bisa berpidato juga, Siap. mengasih tahu kami tentang hal-hal yang belum kami tahu sebenarnya, Bu. Jadi kedatangan Ibu sangat spesial juga buat kami Masya Allah. karena bisa membantu anak-anak untuk lebih tahu lagi ke depannya Siap. tentang SSK bagaimana. Oke Bu, terima kasih sudah menyempatkan datang ke SMA kami. Semoga Ibu diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesehatan. Amin. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Terima Oke, kasih guys. Kakak Nay, luar Iya. biasa Kakak Nay ini ya. Banyak juga guys belajar dari Ibu ini, banyak yang harus dipelajari juga. Jadi kedatangan Ibu sangat spesial bagi saya kali ini. Makasih Ibu, kami akhiri. Terima kasih banyak sudah menyempatkan datang ke sekolah kami. Inilah Bu sekolah kami, moga Keren. moga bisa diterima dengan baik ya Bu. Siswanya Bisa bekerja sama lagi ya Bu. kreatif. Amin, makasih. Oke guys, kita sudah di akhir penghujung acara. Terima kasih sudah menonton program kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih. wabarakatuh. Iya.